Metode numerik terakhir yang akan kita bahas untuk menemukan solusi persamaan nonlinier adalah metode sekan. Nah, metode sekan ini masuk dalam kategori yang sama dengan metode Newton-Raphson, yaitu termasuk metode terbuka. Artinya, dia tidak membutuhkan interval sebagai tebakan awal, namun dia membutuh sembarang tebakan awal. Namun, bedanya kalau pada metode Newton-Raphson kita butuh satu tebakan awal, sedangkan pada metode sekan kita butuh dua tebakan awal. Namun, tebakan awal di sini bukan dalam bentuk interval. Dengan kata lain, kalau pada interval itu kan nilai batas bawah harus kecil dengan batas bawah ya. Sedangkan dengan metode sekan nilai tebakan awal yang dua buah, yaitu let's say kita notasikan dengan X0 dan X1, ini tidak ada ketentuan apakah X0-nya harus lebih besar daripada X1 atau X0-nya harus lebih kecil daripada X1. Tidak ada. Terserah saja mana yang mau lebih besar antara X0 dan X1. Nah, metode sekan ini kadang disebut juga sebagai modifikasi dari metode Newton-Raphson. Kenapa? Karena proses salah satu ide untuk menemukan formula dari metode sekan itu adalah dari metode Newton-Raphson. Nah, kalau dengan metode Newton-Raphson kan kita butuh mengidentifikasi bentuk fungsi turunannya atau formula dari fungsi turunan fx-nya. Nah, tidak semua fungsi mudah ditemukan f-aksen x-nya atau tidak semua fungsi yang mudah ditemukan turunannya. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, untuk menghindari kewajiban menemukan fungsi turunan pada metode Newton-Raphson, maka dimodifikasilah metode itu menjadi metode sekan seandainya fungsi f-aksen x-nya atau fungsi turunannya sulit ditemukan. Nah, ini adalah pendekatan geometris untuk menemukan formula dari metode sekan. Oke, ini ya. Sehingga nanti nilai X atau yang menjadi kandidat solusi dengan menggunakan metode sekan itu adalah seperti ini. Nah, amati sebenarnya formula ini bisa dibilang sama dengan formula pada metode regula falsi. Analog dengan ketika kita ganti X0-nya dengan A, X1-nya ganti dengan B. Jadi ini A dikali FB atau X0 dikali Fx1 pada metode sekan dikurang. Kalau pada metode regula falsi kan B dikurang B kali FA. Nah, ini X1 dikali Fx0 di mana X1-nya kan ganti dengan B. Kemudian ini penyebutnya adalah nilai fungsi pada X1 dikurang nilai fungsi pada X0. Oke, jadi ini formula X untuk menemukan solusi aproksimasi dengan metode sekan. Nah, kita lihat algoritmanya. Langkah pertama dengan menggunakan metode sekan adalah pilih dua buah sembarang bilangan real yang menjadi tebakan awal kita. Nah, let's say kita notasikan atau simbolkan dengan X0 dan X1. Tidak ada keperluan syarat cukup dalam hal ini, terserah saja. Kemudian hitung nilai fungsi pada X0 dan nilai fungsi pada X1 tadi. Kemudian langkah berikutnya adalah hitung nilai X dengan formula ini. Oke, langkah berikutnya setiap kali menghitung nilai X, setelah menghitung nilai X, semua metode itu sama, yaitu hitung Fx dan hitung errornya. Jika Fx-nya sudah sama dengan 0 atau error hitung kita sudah lebih kecil daripada batas error, maka kita bisa berhenti melakukan proses iterasi atau tidak perlu lagi melanjutkan proses perhitungan. Tapi jika ini tidak terpenuhi dan ini tidak terpenuhi, maka kita harus melanjutkan perhitungan ke iterasi baru. Dan untuk iterasi baru dengan metode sekan, kan tadi kita butuh X0 dan X1 ya. Namun kalau pada iterasi kedua dan seterusnya, X0 dan X1 tidak lagi sembarangan. Nah, nilai X0 di iterasi 2 itu diambil dari nilai X1 pada iterasi pertama. Dan nilai X1 pada iterasi kedua itu diambil dari nilai X di iterasi sebelumnya. Jadi X1 ini itu menjadi nilai X0 di iterasi kedua, sedangkan X ini itu menjadi X1 di iterasi kedua. Nah, kita akan lihat langsung ke contoh soalnya nanti. Nah, setelah kita memutuskan menemukan nilai X0 dan X1 ini, kembali lagi ke perhitungan ini, yaitu hitung Fx0 dan Fx1, hitung lagi X, amati lagi ini, dan seterusnya ya. Sampai kita ketemukan salah satu di antara dua ini. Oke, kita lihat contoh soalnya. Oke, kita akan menemukan solusi dari masalah persamaan nonlinear yang sama sebagaimana pada contoh sebelumnya ya, yaitu menyelesaikan masalah persamaan nonlinear ini. Kemudian dengan persamaan ini berarti fx-nya adalah yang di ruas kiri, yaitu e pangkat x dikurang 1 per x kurang sinus x. Jangan lupa harus disamakan dengan 0 juga dulu pada penerapannya ya. Kemudian ini adalah rumus menemukan kandidat solusi dengan menggunakan metode sekan.
Oke, nah berarti dari sini kita butuh kolom iterasi tentunya ya. Kemudian karena nilai X itu rumusnya seperti ini, berarti kita butuh informasi X0, butuh informasi X1. Nah ini X0, ini X1. Kemudian kita butuh nilai Fx0, butuh nilai Fx1. Kemudian sesuai dengan ini ya. Kemudian kita butuh kolom X. Nah setelah kolom X sama seperti sebelumnya, yaitu kita hitung nilai Fx dan hitung nilai error. Amati apakah kita boleh berhenti atau kita masih harus lanjut ke iterasi berikutnya berdasarkan pada dua kolom ini ya. Oke, kita ke iterasi pertama. Nah, nilai X0 dan X1 sebagai tebakan awal ini suka-suka kita memilihnya. Misalkan saya pilih misalnya di sini 0,3, kemudian di sini negatif 2. Kemudian Fx0-nya ini berarti jalankan fungsi Fx, ini fungsi Fx, ganti X-nya dengan X0 ini. Jadi ini dikurang 1 per ini, dikurang sinus dari ini. Kemudian yang untuk Fx1 boleh di copy saja yang kolom Fx0 ini, karena jarak antara X0 dengan Fx0 itu terpisah oleh satu kolom, begitu juga jarak antara X1 dengan Fx1. Jadi pasti linknya adalah link untuk menghitung Fx1 itu adalah ke arah X1 ini. Kemudian X-nya jalankan rumus ini, kurungkan dulu yang di pembilang biar tidak salah perhitungan, yaitu X0 dikali Fx1 ini, yang kolom Fx1 ya, dikurang X1 ini dikali Fx0 ini, kemudian dibagi dengan Fx1 dikurang Fx0 ini. Oke. Kemudian untuk Fx-nya berarti hitung nilai ini, jalankan fungsi Fx ini ya. Pokoknya setiap F berarti ya fungsi Fx ini dijalankan. Kurang 1 per ini dikurang sinus dari X ini. Oke, error belum kita hitung. Kemudian yang untuk kolom ini boleh copy saja dari metode lain. Oke, merujuk ke dua kolom ini ya. Nah, kita lanjut ke iterasi kedua. Nah, sesuai dengan algoritmanya tadi, pada iterasi kedua, nilai X0 ini di iterasi kedua diambil dari X1 sebelumnya. Jadi, tidak usah perlu formula if, jadi kita langsung linkkan saja. Kemudian X1 di iterasi kedua ini diambil dari nilai X yang ada di iterasi sebelumnya ini. Oke. Kemudian yang ini bisa di copy paste saja. Errornya di ketik absolut dari X sekarang kurang X sebelumnya bagi X sekarang. Oke, ini errornya. Kemudian kita lanjut copy. Nah, ketemu stop di iterasi ke-7 dengan solusinya adalah negatif 3,46695. Jadi kesimpulan solusi yang ditemukan adalah X sama dengan ini. Kemudian kalau pengen tahu apakah ada solusi lainnya, ubah lagi nilai awalnya, di copy saja formulanya. Ini Ctrl V barusan, ini saya ubah misalnya negatif 5, kemudian ini negatif 1. Ketemu negatif 3,46695 sama dengan ini ya. Ya, ini dianggap sama, jadi ubah saja ini lagi sampai ketemu solusi yang benar-benar berbeda. Misalnya ini negatif 3, masih ketemu sama negatif 3,45. Kalau saya ubah misalnya di sini 2, masih ketemu solusi yang sama yaitu negatif 3,45. Kalau saya ubah ini 3, nah ketemu solusi yang berbeda yaitu 0,71810 ya. Di sini stopnya. Apakah kita yakin ini solusi? Saya lupa. Perhatikan kolom Fx-nya emang sudah sangat dekat dengan 0 ya. Oke, jadi X kedua yang kita peroleh itu adalah ini. Kemudian ubah lagi nilai awalnya untuk mengetahui solusi lainnya. Misalnya negatif 8, ini negatif, nah itu udah ketemu tuh. Biarin aja negatif 8, 3, ketemu solusinya negatif 9,52998. Fx-nya sudah sangat dekat dengan 0. Udah ketemu solusi yang ketiga. Kesimpulan sama dengan ini ya, kolom X yang ada. Pokoknya selalu di kolom X yang namanya solusi.
Nah, ini. Nah, ini baru 3 solusi, bisa dibandingkan dengan metode Newton-Raphson tadi. Kalau kita copy tadi dengan metode Newton-Raphson, ini solusinya. Nah, semakin yakinlah kita, harusnya tidak ada yang aneh dengan metode yang kita jalankan. Sama saja kan ya, ini sama. Kemudian ini sama. Kemudian yang negatif 9 ini sama. Kira-kira segitu hasilnya. Jadi ya tidak ada yang aneh dengan metode yang kita jalankan dan semuanya good atau benar. Oke, jadi silakan dicoba lagi dengan metode sekan kalau mau menemukan solusi baru lainnya. Karena intinya adalah kalau bisa kita menemukan sebanyak mungkin atau bahkan kalau bisa kita menemukan semua solusi dari persamaan nonlinear yang kita punya untuk memecahkan permasalahan kita. Nah, untuk diketahui kalau di dalam fungsi tersebut ada bentuk trigonometri seperti sinus ini atau kosinus, itu biasanya ada banyak sekali solusi di dalam persamaan nonlinear tersebut. Bisa dicoba-coba. Oke, terima kasih. Sekian, jadi sudah 4 metode yang kita bahas untuk menemukan solusi dari persamaan non-linear. Oke.